Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ananda semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada. Oke, berarti hadir semua ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Nah, Ananda semuanya, materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu tentang jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Nah, sebelumnya, bentuk umum dari persamaan kuadrat itu, bentuk umumnya yang sudah kita pelajari kemarin yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Dan cara mencari akar-akar persamaan kuadrat itu ada 3 cara ya. Yang pertama yaitu dengan cara faktorisasi, yang kedua yaitu menentukan kuadrat sempurna, melengkapi kuadrat sempurna, yang ketiga yaitu dengan rumus kuadrat atau rumus ABC. Nah, misalnya kita ingin mencari jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat dengan mencari akar-akarnya terlebih dahulu. Kita punya persamaan kuadrat, misalnya x kuadrat dikurang 2x dikurang 3 sama dengan 0. Nah, kita cari dulu akar-akar persamaan kuadratnya. Di sini kita akan mencari dengan faktorisasi. Sini kita dapat x dikurang 3 x ditambah 1. Nah, ini ya. Jadi kita cari nilai x-nya. X dikurang 3 sama dengan 0, X sama dengan 3. Lalu ini X ditambah 1 sama dengan 0, X-nya sama dengan negatif 1. Nah, ini sudah kita dapatkan akar-akar persamaan kuadratnya. Ini kita misalkan X1 dan ini kita misalkan X2. Lalu kita akan mencari jumlah dan hasil kalinya. Kita pertama cari jumlahnya dulu, berarti X1 ditambah X2 sama dengan X1-nya 3 ditambah X2-nya negatif 1. 3 ditambah negatif 1 hasilnya 2. Nah, lalu kita mencari hasil kalinya lagi. Hasil kali dari akar-akar persamaan kuadrat ini ya. Jadi X1 dikali X2 sama dengan X1-nya 3 dikali negatif 1. Berarti hasilnya negatif 3. Nah, jadi dari persamaan kuadrat ini kita dapatkan jumlah dan hasil kalinya. Jumlahnya itu hasilnya 2 dan hasil kalinya negatif 3. Nah, ini dengan cara mencari terlebih dahulu akar-akar persamaan kuadratnya. Akan tetapi di sini kita bisa mencari jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus. Jadi kita tidak perlu mencari akar-akar persamaan kuadratnya terlebih dahulu. Nah, rumusnya itu kita dapat dari rumus ABC. Rumus ABC kan misalnya X1-nya min B dikurang akar B kuadrat ditambah 4AC per 2A. X2-nya
min B ditambah akar B kuadrat ditambah 4AC per 2A. Nah, jika kita ingin mencari X1 ditambah X2 nya, berarti kita tambahkan ya, ini ditambah ini. Coba kita tambahkan, min B dikurang B kuadrat ditambah 4AC ditambah B kuadrat ditambah 4AC. Ini per ya, per 2A, di sini juga per 2A. Nah, kita tambahkan sama dengan ini kan negatif ketemu positif, nilai di dalamnya kan sama, jadi tinggal min B ditambah min B min 2B per 2A. Hasilnya berapa? Min B per A. Jadi rumus yang kita dapatkan dari X1 ditambah X2 yaitu min B per A. Kalau yang X1 dikali X2 sama, kita kalikan tapi min B dikurang akar B kuadrat ditambah 4AC per 2A dikali min B ditambah akar B kuadrat ditambah 4AC per 2A. Nah, ini kita kalikan. Min B dikali min B hasilnya positif B kuadrat. Ini negatif ketemu negatif hasilnya negatif ketemu positif hasilnya negatif. Ini akar ketemu akar hasilnya habis ya, jadi tinggal B kuadrat ditambah 4AC per 2A dikali 2A berarti 4A kuadrat. Nah, di sini B kuadrat dikurang B kuadrat hasilnya 0 kan, jadi tinggal apa? Tinggal 4AC per 4A kuadrat, dan ini hasilnya C per A. Nah, jadi di sini kita dapatkan rumus dari jumlah akar-akar persamaan kuadrat itu ini min B per A, dan jika kita ingin rumus hasil kali akar-akar persamaan kuadrat yaitu C per A. Nah, coba kita buktikan ya. Di sini kita gunakan lagi persamaan yang ini. Di sini kita dapat A-nya berarti koefisien dari X kuadrat ya kan? Berarti A-nya 1, B-nya negatif 2, C-nya negatif 3. Nah, kita gunakan rumusnya ya. X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Berarti min B-nya berapa? Negatif 2. Negatif 2 per A-nya 1 per 1. Jadi hasilnya negatif ketemu negatif kan positif. Jadi positif 2 dibagi 1 hasilnya 2. Lalu X1 dikali X2. Rumusnya C per A. Ini ya. C-nya berapa tadi kita dapat? Negatif 3. Negatif 3 per A-nya 1. Jadi negatif 3 dibagi 1 hasilnya negatif 3. Nah, ini kita dapatkan hasilnya.
ini dengan mencari akar-akar persamaan kuadratnya terlebih dahulu. Yang ini dengan menggunakan rumus. Jadi hasilnya sama saja, penjumlahan hasilnya 2. Mencari hasil kalinya dapatnya negatif 3. Oke, selanjutnya Ibu kasih contoh soal yang lain ya. Misalnya ada persamaan x kuadrat ditambah 5x ditambah 3 sama dengan 0. Nah, di sini kita menggunakan rumus saja. Kita disuruh mencari jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadratnya. X1 ditambah X2 sama dengan, rumusnya apa tadi? Min B per A. Min B per A. Nah, di sini kita tentukan dulu A-nya berapa? A-nya 1, B-nya 5 ya kan, ini koefisien X, C-nya 3. Nah, berarti min B-nya 5 per A-nya 1. Jadi jumlahnya negatif 5. Lalu hasil kalinya X1 dikali X2 sama dengan, rumusnya C per A. C per A. C-nya 3, A-nya 1. Jadi hasilnya 3. Nah, jadi di sini jumlah akar-akar persamaan kuadratnya yaitu negatif 5, dan hasil kali akar-akar persamaan kuadratnya didapatkan 3. Ini ya, 5, 3. Nah, misalnya nih disuruh mencari penerapannya. X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Nah, ini kita cari terlebih dahulu ya. Gimana caranya kita bisa mendapat jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat, biar nilainya bisa kita substitusikan ke sini. Ini sama saja kan dengan ini. X1 ditambah X2 dikali X1 ditambah X2. Sama saja kan? Jadi kita kalikan. X1 dikali X1, X1 kuadrat ditambah X1 dikali X2, X1 X2 ditambah X2 dikali 1, X2 kali X1. Tapi bisa juga ditulis X1 dikali X2. Sama saja ya. Ditambah X2 dikali X2 berarti X2 kuadrat. Nah, di sini kan kita ingin mencari X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Di sini kita sudah ada X1 kuadrat. Kita itu dulu ya. Selesaikan dulu ya. X1 kuadrat ditambah X1 X2 ditambah X1 dikali X2 berarti 2 X1 X2 ditambah X2 kuadrat. Nah, di sini kan kita ingin mencari X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Di sini sudah ada X1 kuadratnya, sudah ada X2 kuadratnya. Iya kan? Bagaimana cara kita menjadikan X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat? Berarti kita kurangkan dengan 2x1 dikali x2 agar kita mendapat x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat. Berarti gini, x1 kuadrat ditambah 2x1 dikali x2 ditambah x2 kuadrat dikurang 2x1 x2 ya kan.
Nah, yang ini tadi kan kan sama saja, X1 ditambah X2 dikuadratin kan, jadi dikurang 2 X1 dikali X2. Nah, ini jadi rumusnya ya. Jadi kita substitusikan nilai ini dan ini ke dalam sini. X1 ditambah X2 hasilnya negatif 5. Negatif 5 kuadrat dikurang 2 dikali X1 dikali X2, 3 ya kan? 3. Jadi negatif 5 dikali negatif 5 hasilnya 25 dikurang 2 kali 3, 6. Jadi dapatkan 25 dikurang 6 hasilnya 19. Jadi didapatkan X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat hasilnya 19. Nih ya, hasilnya 19. Nah, jika kalian ketemu soal seperti ini, kalian tinggal menghafal rumus ini. Jika kalian tidak ingin mencari rumusnya lagi. Nah, selanjutnya misalnya disuruh mencari 1 per X1 ditambah 1 per X2. Sini kita samakan penyebutnya ya. X1, X2. 1 dikali X2. Nah, gini. Yang ini kan dikalikan X2 kan, biar jadi X1 X2 berarti yang di atas juga dikalikan X2, berarti di sini X2 ditambah yang di sini dikalikan X1 biar jadi X1 X2, berarti yang di atasnya juga dikalikan X1. Nah, jadi ini kita dapatkan rumusnya. X2 ditambah X1 per X1 dikali X2. Nah kan, X2 ditambah X1 itu sama saja dengan X1 ditambah X2. Jadi kita dapatkan negatif 5. Negatif 5 per X1 dikali X2 nya hasilnya 3. Nah, jadi kita dapatkan 1 per X1 ditambah 1 per X2 hasilnya negatif 5 per 3. Sampai di sini paham ya anak-anak? Nah, untuk mengecek pemahaman kalian, di sini Ibu ada tugas untuk kalian. Misalkan X1 dan X2 merupakan sebentar ya, spidolnya habis. Merupakan akar-akar dari persamaan X kuadrat dikurang 3X ditambah 5 sama dengan 0. Maka tentukan nilai dari yang pertama X1 ditambah X2, lalu X1 dikali X2, setelah itu X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat 1 per X1 ditambah 1 per X2. Nah, nanti ini kalian kerjakan dan kumpulkan di pertemuan selanjutnya. Dan carilah soal-soal lain
entah itu di internet, di buku, agar memperluas pemahaman kalian tentang materi ini. Nah, karena waktunya terbatas, kita cukupkan pembelajaran kita pada hari ini. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan bermanfaat. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa kerjakan tugasnya.